Sebelumnya, perkenalkan, saya Melani Daramawati dari kelas A121 NPM 21144600025 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana sih cara menjaga lingkungan hidup sekitar tempat tinggal kita. Sebelumnya, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah PPKN SD yang diampu oleh Bapak Beni Dwi Kita Aji. Untuk itu, simak video berikut. Menurut Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Menurut Munajat Danusa Putro, lingkungan hidup ialah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah laku di dalam suatu ruang yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan manusia. Menjaga lingkungan hidup adalah proses atau cara perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, dan juga tindakan kebijakan penanggulangan untuk pelestarian lingkungan yang sangat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lalu, mengapa sih kita harus tahu arti dari lingkungan hidup dan arti dari menjaga lingkungan hidup tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri seringkali terjadi bencana alam, seperti contoh banjir, letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya, di mana bencana tersebut terjadi karena konsekuensi dari suatu kombinasi aktivitas manusia dan aktivitas alam. Tidak hanya bencana alam, masih ada banyak bahaya lain apabila kita tidak menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Yang pertama, terjadi kerusakan lingkungan, terjadinya pencemaran lingkungan, persediaan sumber daya alam yang menipis, dan munculnya penyakit-penyakit. Jadi, apa saja sih upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut? Untuk itu, mari simak video berikut. Yang pertama bisa dimulai dari lingkungan rumah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengosongkan tempat sampah setiap hari. Tempat sampah menjadi paling penting ketika ingin memulai membersihkan rumah, karena area tempat sampah menjadi tempat paling kotor di rumah, sekaligus tempat yang paling menarik perhatian kecoa, lalat, bahkan tikus yang menyebabkan berbagai infeksi dan penyakit. Dan tidak lupa selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan untuk menghindari pembakaran pada sampah yang nantinya akan menyebabkan pencemaran pada udara. Selanjutnya, rawat dapur agar tetap bersih, yaitu dengan cara selalu mencuci piring kotor setelah selesai makan. Tidak lupa juga lap bagian yang terkena cipratan air. Usahakan agar dapur selalu dengan keadaan yang kering, karena dapur adalah jantung dari rumah yang paling sering digunakan dan mudah kotor karena proses memasak yang selalu berantakan. Rutin mencuci pakaian. Baju-baju bekas pakai juga bisa menjadi sarang kuman dan penyakit,
Secara tak langsung, rumah juga jadi kotor dan membuat nyamuk lebih betah tinggal. Oleh karena itu, rutinlah mencuci pakaian setidaknya 1 minggu sekali. Namun, jika tidak memungkinkan karena kesibukan yang padat, gunakanlah jasa laundry agar pakaian kotor tidak menumpuk. Dan yang terakhir, pastikan kita selalu menyapu rumah setidaknya 2 kali sehari. Sapu juga halaman rumah setidaknya 2 kali dalam seminggu. Yang kedua, yaitu dengan menghemat pemakaian listrik. Ingatlah selalu untuk mematikan lampu, kipas angin, atau charger saat Anda keluar ruangan atau tidak membutuhkannya. Yang ketiga, hemat air. Air adalah sumber daya alam yang persediaannya terbatas. Jangan terlalu menghamburkan air dan jangan buang air terlalu banyak saat menyiram tanaman. Yang keempat, hemat bahan bakar. Berjalan kaki atau bersepeda untuk pergi bekerja, sekolah, dan tempat lain akan mengurangi konsumsi bahan bakar. Aktivitas ini juga membantu membakar beberapa kalori yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang kelima, kurangi sampah plastik, yaitu dengan cara menggunakan kantong plastik atau kantong kertas setiap kali berbelanja bahan makanan, karena plastik berbahaya bagi lingkungan dan membutuhkan waktu hampir 450 tahun untuk berurai. Yang keenam, perbanyak menanam pohon. Pohon adalah sumber oksigen terbesar yang menghilangkan karbon dioksida dan menyediakan udara segar dan murni untuk bernapas. Pohon-pohon membantu mengurangi tingkat ozon di lingkungan, mengurangi polusi udara, dan menawarkan berbagai buah dan bunga yang memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan. Setelah kita mengetahui apa itu lingkungan hidup, dampak apa saja yang terjadi apabila kita tidak menjaga lingkungan hidup, dan bagaimana upaya yang dapat kita lakukan. Nah, ada beberapa manfaat dari menjaga lingkungan hidup itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, kita terhindar dari bencana alam. Yang kedua, terhindar dari penyakit menular. Yang ketiga, lingkungan jadi lebih nyaman untuk ditinggali. Yang keempat, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang kelima, meningkatkan kerukunan antar tetangga. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan see you next video. Bye-bye. 시작은 뭐 즐거웠었네 오르락내리락 그 자체로 어느새 서로 지쳐버렸네 의미 없는 감정 소모해 반복된 시소